sore hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang tulus karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Biar Engkau bertahta di dalam pujian kami, dan persembahan kami adalah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biar Tuhan setia memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Curahkan setiap berkat-Mu untuk kami yang berhadir pada sore hari ini. Kalau ada kuasa gelap yang mencoba mengganggu kami, mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ataupun mencuri berkat-Mu lewat ibadah kami satukan hati kami usir dari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat yakin dan percaya ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan
kuasanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Kembali kemuliaan Tuhan kita, amin. Amin, kita amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan lebih lagi ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk kita boleh dibimbing, untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk mengerti akan kebenaran itu. Amin. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan pujikan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memberikan kita pengertian. Amin. Roh pengertian kepada kami tentang firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami.
Sehingga Engkau mendapati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan memberikan hati yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, dan Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kau ada kuasa kami yang mencoba mencuri berkat firman-Mu dari setiap kehidupan kami, dari hati kami. Kami satukan iman kami satukan hati kami usir kami telinganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya firman boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus Maha dahsyat, kuasanya, Maha dahsyat, kasihnya, Maha dahsyat. kita semua. Apa kabar saudara? Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah ketemu, saya akan membacakannya dan saudara akan menyimak. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini disampaikan Yesus saat-saat sebelum Yesus disalibkan dan kemudian naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi aku akan pergi. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-6, hatimu berduka cita. Tetapi janganlah kamu takut, Yesus berkata, karena aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur. Dan dikatakan di sini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini sesuatu yang mustahil ya di mata muridnya pada waktu itu ya. Karena Yesus hadir bersama-sama mereka merupakan jawaban dari segala permasalahan mereka. Mereka mungkin ada masalah, datang kepada Yesus. Yesus memberikan penghiburan. Mereka memerlukan apa, datang kepada Yesus. Saudara, kita tidak kebagian ya Yesus, melihat Yesus di bumi ini. Tetapi kalau saudara kebagian melihat Yesus di bumi ini, luar biasa. Dia penuh kasih. Sehingga semua orang yang datang kepadanya merasa apa? Terayomi. Betul enggak? Tetapi pribadi yang penuh kasih ini, pribadi yang besar ini akan pergi. Tetapi dia berkata apa? Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Mana mungkin? Betul nggak ya? Petrus bilang mana mungkin? Tapi dia diam aja mungkin. Tidak ada yang lebih baik dari engkau Yesus. Tetapi apa yang Yesus janjikan benar. Karena lebih berguna jika Yesus pergi. Kenapa Yesus pergi lebih berguna? Karena dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita semua. Sehingga Roh Kudus hadir dalam setiap orang percaya. Jadi kalau kita mau bertemu Yesus tidak harus ke Israel sana. Tetapi apa? Cukup di dalam hati kita memiliki Roh Kudus. Makanya dikatakan lebih berguna jika aku pergi. Nah, Roh Kudus ini ya, hari Pentakosta itu 50 hari ya setelah Yesus Yesus bangkit, itu bukan hadir pada saat itu juga. Jadi maksudnya bukan hal yang baru Roh Kudus ini. Meskipun kisah para rasul nanti dikatakan terjadi kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan orang percaya, tapi Roh Kudus ada sebelum itu. Nah, kita mencatat dalam Kejadian 1. Saudara buka dalam Kejadian 1. Ayat yang pertama dan kedua. Kejadian pasal pertama ayat yang pertama dan kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Kejadian 1 ayat yang pertama mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan Roh Allah, Roh Kudus melayang di atas permukaan air. Dikatakan bumi ini belum ada kehidupan di dalamnya. Tetapi dikatakan Roh Allah. Mengapa dia melayang-layang?
dia sedang mengerami bumi. Dia sedang mengurangi bumi supaya apa? Ketika Yesus berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia sedang memberikan kehidupan kepada bumi ini. Jadi ini pribadi yang berkuasa. Oleh sebab itu dikatakan, malaikat mengatakan, engkau akan mengandung, dalam Lukas ya, seorang anak, dan kuasa Allah yang mati, yaitu Roh Kudus, akan memenuhi engkau. Jadi Roh Kudus adalah kuasa Allah. Dia adalah kuasa pencipta itu. Kalau sudah melihat langit dan bumi, tidak sekecil yang kita bayangkan ya, betul nggak? Dulu waktu kecil saya membayangkan bumi ini paling mentok sana Gunung Lawu, sana Gunung Merapi. Waktu kecil ya, di sebelah sana sudah nggak ada kehidupan lagi, sebelah sana juga sudah nggak ada. Tapi ternyata bumi ini begitu luas, begitu besar. Sudah keliling bumi belum ya? Saya paling mentok ke mana ya? Ke Sulawesi Utara. Itu kan waktu masih kecil. Lainnya itu belum pernah. Ada sudah pernah ke Papua di sini? Belum pernah ya. Jadi itu pun Papua itu masih jauh. Nah, bumi ini begitu besar, tetapi matahari jauh lebih besar, saudara. Saya membaca berapa ratus kali lebih besar daripada bumi ini. Dan kemudian saudara berpikir bintang-bintang itu kecil, bintang kecil di langit yang kecil, di langit yang biru. Padahal bintang itu besar, cuman dia jaraknya jauh, makanya dia terlihat kecil. Tetapi ada yang lebih besar daripada matahari. Jadi luar biasa. Kalau kita membayangkan penciptaan itu luar biasa. Makanya dikatakan bangsa-bangsa itu membagikan setitik debu, tidak ada setitik debu. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu secara luar biasa dan dahsyat. Tetapi dikatakan lebih dahsyat lagi, Dia rela tinggal di dalam hidup kita semua. Amin. Dia pribadi yang maha kuasa. Nah kemudian yang berikutnya Roh Kudus adalah penulis kitab suci. Meskipun dia memakai para rasul, para nabi, tetapi dia adalah penulis itu. Dikatakan tidak ada yang lain selain apa? Ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami mereka supaya mereka menulis. Jadi Roh Kudus penulisnya kitab suci. Amin. Jadi kalau kita berjalan dengan Roh, kita siap diisi oleh firman-Nya. Amin. Karena dalam kitab Yesaya kalau nggak salah, kitab suci kita ini termeterai. Makanya ketika orang Ethiopia ketemu dengan Filipus, dia sedang membaca kitab Yesaya, dan Filipus bertanya, sudahkah kamu mengerti isi kitab itu? Tidak ada, tidak bisa. Kalau tidak ada yang menerangkan ya, kalau tidak ada yang menerangkan kepadaku, mana aku bisa mengerti? Nah setelah itu Filipus yang dipenuhi dengan Roh, dia menerangkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Filipus, orang Ethiopia berkata, di mana aku bisa dibaptis? Kalau kamu sungguh percaya, kamu bisa dibaptis. Setelah dia mengerti. Karena apa? Kitab suci ini termeterai. Tidak sembarangan orang bisa mengertinya. Kalau sudah melihat, mungkin agama seberang atau orang lain pun sering membaca kitab suci tapi tidak percaya kepada Yesus. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mengerti. Karena tidak dibukakan bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka ini sering membuka kitab suci. Bahkan iblis pun tahu isi kitab suci, tapi semua termeterai. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Allah membukakan. Amin. Sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah kemudian Roh Kudus adalah pribadi yang rindu bersekutu. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya ke-13. Saya minta di antara saudara ada yang bisa membacakan. Ayat 13, 2 Korintus 13 ayat 13. Pak Larno mungkin bisa membacakan. Oh, mau berdiri. Sama. Ya, Pak Larno. Dan tadi saya tunggu nggak ada. 2 Korintus 13 Ayat 13, Pak. ayat 13. 13. Kelihatan Pak situ, Pak. Ya. Oh, iya, Kasih iya. karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita mengerti kasih karunia Tuhan Yesus? Ketika Dia mati bagi kita. Saudara, Yesus memberikan nyawa bagi kita itu adalah dari kehendaknya sendiri. Dia berkata, Tuhan memberikan aku kuasa. Untuk apa? Memberikannya dan juga menariknya kembali. Jadi dia bebas, dia tidak mau mati juga bebas, dia mau. Tetapi dikatakan dia mau memberikannya bagi kita. Itu adalah kasih karunia yang mulia yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan kemudian kasih Allah, kita mengerti kasih Allah di mana?
ketika dia mengaruniakan anak yang tunggal itu kasih Allah yang begitu luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan umat berdosa. Tetapi dikatakan dan bersekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kapan kita tahu bersekutu Roh Kudus? Ya sekarang ini. Amin. Saya dan saudara sedang bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu artinya apa? Terjalin suatu komunikasi yang berkelanjutan. Jadi kita dan Roh Kudus itu harus terus-menerus berkomunikasi, sehingga kita mengenal Allah melalui Roh Kudus. Nah, persekutuan ini harus dijalin terus-menerus. Makanya dikatakan jangan kamu mendugakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Memeteraikan kamu menjelang akhir zaman. Jadi Roh Kudus itu sebagai teman persekutuan kita dan juga memeteraikan kita sampai akhir zaman. Memeteraikan apa? Supaya kita kudus sampai Yesus datang. Dalam Efesus berkata, kita itu dikuduskan oleh darah Yesus dan juga peran Roh Kudus di dalamnya. Nah, kemudian apa saja peran Roh Kudus bagi kita? Ya, peran Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat yang tidak asing bagi kita, Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, Pak tolong bacakan. Dan sudah mau berdiri. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Amen. Yesus. Amen. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Amen. Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Ya, di zaman Roh Kudus. Dikatakan dia telah memerdekakan kita dari hukum dosa. Kalau kita pahami tentang hukum dosa, di situ di Roma pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah Roma 7 ayat 21 ya, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Saudara, jadi hukum dosa itu sangat ngeri. Karena apa? Paulus mengatakan di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Jadi orang-orang Israel dulu tuh yang zaman hukum Taurat, mereka juga suka melakukan perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka mencoba melakukannya, dikatakan ada satu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Hukum apa itu namanya? Hukum dosa. Jadi ketika aku mencoba maju, hukum dosa itu menarik aku mundur. Makanya bukan yang baik yang kulakukan, tetapi yang jahat kulakukan. Maka dikatakan, aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dari dosa ini. Jadi pada zaman dulu tuh mereka juga sudah tidak betah karena mereka tahu hukum ini begitu besar, begitu kuat hukum dosa itu. Tetapi dikatakan Roh Kudus, langkah pertama yang dia kerjakan bagi kita ketika dia memenuhi kita adalah dia memerdekakan kita dari hukum dosa. Dia melepaskan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah, supaya kita dapat hidup hidup berkenan di hadapan Allah. Karena selama kita masih tertawan dengan hukum dosa, selama itu juga manusia akan melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak salah. Yang salah adalah manusianya yang sudah apa? Terkena dampak dosa. Tetapi dikatakan syukur kepada Allah, Roh Kudus memerdekakan kita. Untuk apa? Dikatakan ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Supaya apa? Ketika kita hidup, kita ini melakukan hukum Taurat. Jadi jangan pikir, oh kita sudah bebas ya, zaman sekarang itu zaman perjanjian sudah bebas, kasih karunia, bebas melakukan apa. Tidak. Hukum Taurat itu masih berlaku. Cuman pada waktu dulu itu dengan cara kekuatan manusia, tapi sekarang dengan cara kekuatan Roh. Jadi bersyukur ya kita hidup di dalam zaman perjanjian baru ini. Nabi-nabi itu sempat bukan iri, tapi ingin gimana sih zaman itu. Jadi Nabi Yesaya itu nulis sambil membayangkan karena dia tidak tahu persis. Bahkan malaikat pun nggak ada yang tahu kasih karunia ini karena tersembunyi. Dalam Yesaya itu cuma samar-samar. Jadi Petrus mengatakan mereka ini ingin melihat zaman sekarang ini, zaman kita ini ingin dilihat. Bagaimana sih Roh Kudus itu dimendiami seluruh orang percaya, kemudian mereka hidup takut akan Tuhan itu bagaimana rasanya? Nah,
Kita ini adalah hidup di zaman kasih karunia. Roh Kudus berperan serta bagi kita semua. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup di zaman Taurat, bahaya saudara. Saudara tidak melakukan sedikit Taurat, ada yang dilempari batu hingga mati. Keras hukumnya itu. Karena hukumnya dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi saudara nggak taat ya bisa meninggal dan sebagainya. Tetapi hukum kasih karunia adalah Roh Kudus membebaskan kita. Amin. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi bagi kita yang hidup menurut Roh. Amin. Jadi kita melakukan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu dikatakan diringkas menjadi dua hukum. Yang utama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesamamu manusia. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak mungkin menyembah berhala. Betul? Kalau kita mengasihi manusia, kita tidak mungkin mencuri. Ya, jadi itu adalah dasar hukum. Jadi Roh Kudus bukan mengganti hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya, ingin menggenapi hukum Taurat, tetapi hidup menurut Roh. Dan kemudian ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal yang dari Roh. Roh Kudus memberikan pikirannya kepada kita. Karena orang yang dari daging, kehidupannya berpusat pada daging, bagaimana cara dia memuaskan dagingnya ini. Tetapi ketika pikiran itu sudah diganti pikiran Roh Kudus, maka kita dapat apa? Memikirkan hal yang dari Roh. Hal yang dari Roh yang apa? Yang bersifat damai sejahtera, yang bersifat apa? Menyukakan hati Tuhan. Seumur hidupnya kalau pikiran diberi dengan kedagingan, itu akan melakukan kedagingan. Karena daging ini saya pernah sampaikan di muda remaja, secara natural saja kalau saudara berdiam itu pinginnya apa? Makan yang kenyang, terus kemudian santai, dan kemudian apa? Pesta pora. Jadi makanya banyak pesta pora terjadi ya, diskotik itu terjadi. Karena itu memang daging. Mereka suka akan itu. Orang yang selalu pikiran terhadap daging yang melakukan itu aja. Tetapi Roh Kudus ketika memenuhi kita, dikatakan dia memberikan pikirannya bagi kita. Sehingga kita berpikirannya berpusat pada Roh Kudus, pada perkara-perkara yang di atas. Nah, inilah yang tidak bisa diberikan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat memberikan peraturan, 10 perintah yang utama. Tetapi mereka tidak memberikan kekuatan. Tetapi sekarang kita ada hukum itu, tetapi sudah diberikan kekuatan oleh Roh Kudus yang berjalan bersama kita. Amin. Saudara rindu berjalan dengan Roh Kudus? Amin. Haleluya. Kita lihat lagi apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia juga akan menghidupkan roh kita supaya kita mampu melakukan kebenaran. Nah, ini yang tidak bisa dikerjakan oleh apapun, menghidupkan roh ini. Karena setelah manusia dalam dosa, makanya Allah berfirman, kamu akan mati. Mati di sini bukan mati secara jasmani. Maka ketika Adam makan itu, mereka masih hidup bahkan 900 lebih tahun. Tetapi di sini mati rohani, dan bukan juga rohnya yang mati. Tetapi yang mati apa? Persekutuannya dengan Tuhan mati. Terputusnya hubungan antara Allah dan manusia. Jadi membuat manusia tidak lagi mengenal kebenaran itu. Membuat manusia melakukan kebenaran menurut dirinya sendiri. Karena sudah tidak mengerti lagi tentang Tuhan. Nah, peran Roh Kudus adalah dia menghidupkan roh kita sehingga kita tahu mana kehendak Tuhan. Sebelum kita dihidupkan, manusia pasti akan apa? Mencari kebenaran sendiri dulu. Mereka menyembah pohon, mereka menyembah batu. Bahkan Israel sendiri menyembah berhala. Berhala itu dikatakan dalam Yesaya itu, berhala itu kayu. Kayu yang kamu tebang, dari hutan, kamu bawa, terus kamu buat. Coba bayangkan, itu menjadi Tuhanmu. Jadi itu kan kebenaran yang tidak masuk akal, karena manusia sudah dikecohkan oleh kebenaran iblis. Jadi bayangkan, begitu fananya berhala itu. Kayunya itu dilihat, ditebang, kemudian dijadikan berhala, kemudian disembah. Buatan tangan manusia. Yang Daud mengatakan yang mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Tetapi itu disembah. Karena apa? Sudah rusak kebenaran Allah dalam hidupnya. Tetapi ketika Roh hadir,
dia akan apa? Menghidupkan roh kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara rohnya belum dihidupkan, saudara nggak bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang saudara lakukan adalah kebenaran diri sendiri. Tetapi ketika roh itu dihidupkan, roh kita dihidupkan, roh kita mampu mengenal kebenaran Allah. Jadi sangat penting ya peran Roh Kudus ini. Sangat penting karena Roh Kudus itu akan membawa kita melakukan semua kehendak Tuhan. Kemudian kita baca ayat ke-15, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kita bisa mendapatkan pimpinannya setiap hari, setiap waktu. Saudara jangan menganggap diri saudara itu kuat. Oh, saya kuat dengan kekuatan saya, tidak. Manusia pertama itu adalah manusia yang tidak tahu berapa lama, ada tidak menjelaskan berapa lama dia bersekutu dengan Tuhan. Itu sangat lama. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena apa? Diberikan Taman Eden, tanah yang berlimpah dengan pohon-pohon yang luar biasa. Tetapi dalam satu waktu, satu masa, manusia ini bisa memberontak. Memberontaknya karena apa? Karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, buah yang dilarang oleh Tuhan. Kok bisa ya? Manusia yang penuh dengan Jadi Allah dengan manusia itu karena dikatakan berarti dulu itu Tuhan benar-benar berjalan bersama dengan manusia di Taman Eden. Jadi saudara belum pernah melihat Tuhan, tetapi Adam dan Hawa itu pada waktu itu sudah melihat Tuhan. Tetapi pribadi yang sudah melihat kebaikan Tuhan ini bisa memberontak terhadap Allah, kemudian makan pengetahuan baik dan jahat. Karena apa? Ada iblis. Coba kita baca dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ketiga. Ayat yang pertama dulu. Anak bisa tolong bacakan. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Bilang di firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala bintang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Ya, makasih. Dikatakan di situ ular ini binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Saya sempat bertanya-tanya ya, ini tanya jujur, bukan tanya bercanda. Kenapa bukan anjing atau singa yang cerdik? Ya, singa itu kalau udah di sirkus kan cerdik. Atau anjing, wah anjing itu disuruh apa aja bisa. Anjing saya cuma bisa 2, sit sama salam, itu sudah bikin orang ketawa. Karena lucu kan, bisa sit, bisa ngerti. Padahal ada yang ratusan, bahkan ada yang 140 kalau nggak salah itu. Perintah itu bisa jalan kayak cicak lah, bisa berdiri, bisa ditembak, dor mati ya, mati dia langsung jatuh gitu. Hanya kok bukan anjing ya yang terbiasa, tapi ini ular. Dan kalau firman Tuhan yang mengatakan ular ya, kita nggak mungkin bisa mesangka ya. Mesangka pakai apa? Pakai pengetahuan kita tidak. Ular nggak bisa sit ya. Ular disuruh sit jadi malah sudah dibatok. Kenapa dikatakan ular itu bisa yang paling cerdik? Karena ular itu punya satu senjata, dan senjata itu ketika dilepaskan mengenai manusia dan berakhir satu kali. Jadi kalau singa itu dia pandai berburu, tetapi dia seringkali lepas juga. Kerbaunya mungkin dia kurang gigitannya bisa lari, tetapi kalau ular satu kali dia serang kena. Nah itulah yang dikatakan firman Tuhan, ular itu paling cerdik. Dia tahu sikonnya manusianya lagi lemah, dia tahu. Makanya dikatakan berjaga-jagalah kita semua. Jadi jangan sampai kita lemah, karena dia tahu sikon yang lemah, sikon yang membuat kita bisa tertidur. Nah di sini manusia pertama yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dia tahu sikonnya. Nah itulah cerdinya iblis. Makanya kita perlu pimpinan Roh Kudus setiap waktu. Dikatakan di situ adalah, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Padahal kalau sudah bandingkan dalam ayat jadi 2 ayat yang ke-16, Tuhan Allah berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah kau mati. Santai dia ngomong. Pohon taman ini jangan kau makan, bukan? Dan nggak boleh kamu makan, bukan? Padahal Allah berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi cuma satu yang tidak boleh, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Santai tapi pedas sih, saudara. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan, ular itu paling cerdik. Dia tahu sikonnya manusianya lagi lemah, dia tahu. Makanya dikatakan firman Tuhan, ular itu paling cerdik.
Apa yang sedang iblis lakukan sebenarnya ini? Kalau saudara baca, kalau saudara melihat film yang 40 hari Yesus dicoba itu luar biasa kan. Bahkan dia katakan, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, berarti sedikit meragukan. Jadi iblis bilang, kamu anak Allah bukan sih? Sampai bingung kan, tapi Yesus tidak bingung. Karena dia adalah anak Allah. Tapi itulah serangan-serangan iblis itu luar biasa loh. Jika engkau anak Allah, jika, buktikan. Nah, itu. Jadi dia memakai kata-kata yang halus tapi habis gitu. Sebab kalau sampai ini jadinya benar-benar yang dikatakan oleh iblis ini berarti Allah yang jahat. Dia kasih taman yang indah, tapi saudara makan gedok di belakang, makan tempe ya. Saudara kerja semuanya, saudara mengurus taman ini tapi nggak dikasih makan, saudara cuma lihat, bersihkan daun ya dek. Kan itu sama aja begitu. Kalau kamu boleh makan, kamu nggak boleh makan, sama aja gitu ya. Saudara goreng tempe di belakang, buah ini biar tumbuh dengan sendirinya. Itulah diberikan oleh iblis. Sebab ini jangan kamu makan buahnya. Nah, ketika perkataan itu muncul, Hawa itu percaya. Sebenarnya Hawa ini sudah percaya. Kalau dia tidak percaya, dia tidak mungkin makan. Jadi satu kali tembakan habis. Bayangkan orang yang sudah nggak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun bersekutu dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, satu kali tembakan habis. Oleh sebab itu sangat berbahaya ketika kita di luar roh, di luar pimpinan roh. Karena iblis itu menggoda, dia mengamati. Yang saudara bikin iblis tidak tahu firman Tuhan. Ketika dia mencobai, dia mengutip dari Mazmur itu. Itu kan tangan Allah menopang, sekalipun engkau dalam Mazmur 91, saya aja lupa loh, saya sering membaca firman Tuhan aja lupa, kok iblis bisa ingat ya. Jadi dalam Mazmur 91 dia dicobainya ya, ayat yang ke 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup pada batu. Wah, ini kan iblis pasti hafal ya, dengan tepat. Jadi itu disuruh, loncat. Nah, dari bait Allah, sebab malaikatnya itu akan menandangi engkau. Tapi itu jebakan, semua itu jebakan. Nah, makanya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata apa? Kita ini adalah domba. Domba itu gambaran dari pribadi yang lemah, yang sangat bergantung kepada gembala. Tidak dikatakan, oh kamu adalah singa-singanya Allah. Tidak, kamu adalah domba-dombanya. Domba-dombanya itu bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Dombanya haus, gembalanya harus membawa ke padang rumput dan di air yang tenang. Air yang tenang. Domba-dombanya mulai gusar karena banyak lalat, harus dikasih ke padang rumput. Dan dikatakan di situ dombanya itu gembalanya itu harus memegang dada. Supaya kalau ada hewan lain yang mau mengganggu kawanan domba itu dipukulnya sama gembalanya ini. Jadi lengkap sudah. Amin. Jadi kita memerlukan pimpinan Roh Kudus dari hari ke hari. Jadi biar hidup kita diisi oleh kepenuhan Roh Kudus dari hari ke hari. Karena di firman Tuhan mengatakan dia akan mengingatkan engkau terhadap firman Tuhan. Sekalipun sudah sering membaca firman Tuhan, tapi kadang ingatannya lupa. Tetapi ketika kita mau berbuat hal tertentu, karena saudara-saudara kadang-kadang diingatkan, oh tidak boleh begitu. Roh Kudus yang mengingatkan bagi kita semua ya. Untuk kita semakin apa? Semakin sempurna. Jadi Roh Kudus, peran Roh Kudus adalah dia melakukan kehendak Allah, tetapi dengan kekuatan. Oleh sebab itu mari kita mengandalkan Roh Kudus, hidup di perlindungan Roh Kudus dari hari ke hari. Puji Tuhan. Saya sudah sebagai berdiri, akan terus ke depan. Karena dengan firman ini kita mau hidup bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh Kudus. Berjalanlah dengan Roh Kudus bersama Roh. Karena kita memerlukan tuntunan dia dari hari ke hari. Penuhi
ada Roh Allah yang hidup, yang Yesus utus bagi kita semua. Amin. Dengan kuasanya Amin. Dia mampu membuat kita berkenan di hadapan. Amin. Oleh sebab itu, mari serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sampingkan segala kepentingan kita. Ya Kita mau berjalan dengan Roh dari hari ke hari, Amin. dari waktu ke waktu. Amin. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tujuan utama kita dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Dia mampu memberi kekuatan. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mari semua pribadi kita datang ke hadirat Tuhan. Tekankan kepada Roh Kudus. Serahkan hidup kepadamu Tuhan. Mengalirlah bersamaku Tuhan. Berjalanlah bersamaku Tuhan. Sebab di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mau menghadapi hukum dosa yang begitu kuat. Aku tidak mau menghadapi setiap tipuan iblis yang datang setiap waktu mengganggu, menjebak. Tapi bersama dengan Engkau Roh Kudus, kami dapat hidup berkenan di hadapan Engkau. Amin. Kami dapat melakukan kebenaran, kami dapat mengerti kebenaran dan melakukan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir kuasa mengalir di hati saya, mengalir di hati saya, Terima kasih banyak ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang mau bersekutu dengan kami manusia yang hina ini, tetapi dimuliakan lewat darah anak domba Allah yang sudah tertumpah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu-waktu yang begitu indah, begitu spesial untuk bersekutu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sepanjang minggu ini, khususnya hari esok, di mana perayaan besar-besaran di seluruh Indonesia, khususnya di tanah Jawa kami, dengan berbagai cara mengikuti protokol pemerintah supaya tetap ada jarak, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan untuk menghindarkan diri kami dari penularan virus corona ini. Namun seluruh keluarga Elroy kiranya tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang paling aman, dari ujung rambut sampai
sehingga kami masih punya kesempatan minggu depan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kami keluarga Elroy sempat mengais rezeki, Ya, Tuhan. mengelola sawah ladang, mengelola perdagangan di rumah, di pasar, dijalankan lewat mobil, sepeda motor, di tempat-tempat manapun, kami mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Kalau masih ada yang harus bekerja sebagai buruh karyawan, Ya Tuhan. sebagai pendidik sekalipun lewat online, dan juga sebagai sopir, sebagai tukang, sebagai penjahit dan berwirausaha apapun, kami mohon berkat Tuhan. Semua kuasa kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan yang coba mencapai ekonomi keluarga Elroy, kami bersatu hati menghancurkannya demi nama Yesus Kristus. Minggu ini kami akan tetap berkata dengan penuh iman, minggu sehat, minggu bahagia, minggu sejahtera, minggu keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga, mari kita semua pulang sambil membawa berkat penuh, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari penebus kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus lewat penghiburannya, pertolongannya, kekuatannya, penyertaannya dan kemenangannya mulai pada malam ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, membawa seluruh keluarga Elroy masuk di kota emas, yaitu surga yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.